Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr 25 Februari 2024 bertepatan dengan 13 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Daurah Lubuk Linggau dari kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Fadailis Siyam. Dan sekarang kita masuk kepada Al-Fadilatu Tasi'ah, keutamaan yang ke-9. Wiqayatun minal ma'asi. Maka dari keutamaan berpuasa, puasa itu menyebabkan seseorang terbentengi dari melaksanakan kemaksiatan. Maka gambarannya, bagaimana seseorang mau mencuri, bagaimana seseorang mau melaksanakan perbuatan-perbuatan fahisyah seperti berzina dan yang lainnya, apalagi merampok, menyakiti kaum muslimin, dan dia dalam keadaan perutnya lapar, dalam keadaan lemas, menahan makan dan minum untuk Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana dia akan melaksanakan perbuatan kemaksiatan? Maka di sini dari keutamaan yang ke-9 bahwa Fadilatus Siyam wiqayatun minal ma'asi, menyebabkan seseorang itu terjauh dari kemaksiatan. Dan beristidlal penulis di sini dengan beberapa hadis, yang mana hadis-hadisnya hampir semakna, namun dimasukkan oleh penulis dikarenakan min kathratur riwayah, agar periwayatannya lebih banyak dari para sahabat yang lain meskipun maknanya sama. Maka hadis yang pertama dinukilkan dari Imam Al-Bukhari, wa huwa muttafaqun alaih. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah huwa Al-Qa'nabi. Yang mana Abdullah ibnu Maslamah dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari guru besarnya Imam Al-Bukhari. Dan Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi di sini dia min asbatin nas fi Muwatta Imam Malik. Dia adalah murid yang paling kuat periwayatan dari Muwatta Imam Malik. Maka para ulama di zaman dulu mengajarkan kitab-kitab yang dia tulis. Salah satu contohnya Imam Malik membuat kitab Muwatta, dan kitab Muwatta tersebut diajarkan. Dan kitab Muwatta sesuai di zamannya sebelum datang para ulama yang lain, karena Imam Malik hidup di tabaqah yang ke-7. Makna tabaqah yang ke-7, kibar itba'ut tabi'in. Dia adalah dari kibar itba'ut tabi'in. Hidup di zamannya Sufyan Ats-Tsauri, hidup di zamannya Laits ibnu Sa'ad di Mesir, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Irak, dan hidup di zamannya Al-Auza'i, dan dia hidup di Syam. Dan hidup di zamannya Imam Syu'bah ibnul Hajjaj yang hidup di Wasit, Irak. Dan hidup di zamannya Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi yang hidup pada zamannya di Yaman. Maka mereka para penjaga gawang ahli sunnah yang hidup satu tabaqah, satu zaman, di zaman itba'ut tabi'in, dan mereka dari ru'us itba'ut tabi'in. Maka mereka hidup dalam satu zaman, dan Imam Malik rahimahullah membuat kitab Muwatta dan dia mengajarkannya. Dan keagungan kitab Muwatta dirasakan oleh murid-murid yang ada pada zaman itu, di antaranya murid yang agung, Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik. Dia mengatakan, lam ajidu tahta adimis sama afdalu kitaban wa asahhu kitaban min Muwatta Malik. Maka aku tidak mendapati di kolong jagat ini kitab yang paling baik, paling sahih,
kecuali kitab Muwatta Imam Malik. Sekarang pertanyaan, the big question here, Bang Rocky. Kok Imam Asy-Syafi'i tidak mengatakan kitab yang paling baik dan paling sahih kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim? Kenapa tidak mengatakan demikian? Hah? Beda zaman maksudnya? Sudah terzamani apa belum? Tamam, ahsan tafil ijabah. Maka telah benar jawabnya dan jazakumullahu khair wa barakallahu fiik. Imam Asy-Syafi'i jauh zamannya sebelum Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dia murid dari Imam Malik. Dia belajar dengan Imam Malik. Imam Malik mengajarkan kitab yang dia tulis namanya Muwatta. Imam Al-Bukhari belum ada. Dan Imam Muslim apalagi belum lahir. Maka hidup Imam Malik di Tabaqah Kibar Itba'ut Tabi'in, di Tabaqah yang ke-7. Dan Imam Al-Bukhari di Tabaqah yang ke-11. Maka dari Imam Syafi'i urutannya nanti mengajarkan kepada Imam Ahmad. Jadilah Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Dari Imam Ahmad barulah Imam Al-Bukhari menuntut ilmu kepada Imam Ahmad. Jadi tidak bertemu. Maka tidak ada yang mengatakan, oh salah Imam Al-Bukhari ini. Mana Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sebaik-baiknya kitab dan sesahih-sahihnya kitab adalah Muwatta Malik. Mana ucapan itu benar? Imam Al-Bukhari yang kita katakan memang beda zaman. Sehingga ucapan Imam Asy-Syafi'i di saat itu apa yang ada. Maka kesimpulannya, syahidnya bahwa para ulama di zaman dulu mereka menulis kitab dan mengajarkannya kepada murid-muridnya. Dan begitupun Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i membuat kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain dan kita belajar dengannya. Dan juga As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain dan kita belajar dengannya. Dan menulis kitab Asy-Syafa'ah, Damul Mas'alah, Asbabun Nuzul dan juga Dalailun Nubuwah yang kami belajar dengannya. Maka kesimpulannya seperti yang antum sekarang ada, di mana kita memberikan kitab yang kita tulis dan kita pelajari bersama. Dan nanti insya Allah jika diizinkan nanti maghrib kita selesai kitab, kita memberikan ijazah. Maknanya saya memberikan ijazah kepada para santri di sini, para tulabul ilm yang membaca kitab kita bersama. Saya berikan ijazah boleh mengajarkan. Begitu. Dan itu yang kita dapati dari Syekh kami Muqbil setelah selesai. Dan begitu pun dari para ulama. Maka di sini kembali kepada poin Abdullah ibnu Maslamah, orang yang paling kuat periwayatannya dari Muwatta Malik. Maka dia murid yang paling cerdas dan banyak duduk sehingga menyelesaikan kitab dengan Imam Malik Muwatta'nya. Maka periwayatan kepada Imam Malik sangat kuat. Dan di sini kelebihan Imam Al-Bukhari. Lihat sanadnya, dia meriwayatkan kemana sekarang? Lihat matan. Siapa sekarang? An Malik. Lihat nomor 19. Wiqayatun minal ma'asi. Berkata Imam Al-Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik. Maka insya Allah mulai nanti siang bagi ikhwah yang belum memfotokopi, difotokopi. Agar nanti kita berikan ijazah. Agar bisa mengajar kitab tersebut. An Malik, maka di sini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari kitabnya sangat kuat. Dia mengambil rawi-rawi min asbatin nas. Dia mengambil Abdullah ibnu Maslamah yang periwayatannya paling kuat dari Malik. Ini dia keutamaan Imam Al-Bukhari. Kenapa diakui Imam Al-Bukhari kitab sahihnya memang benar-benar sahih? Di antaranya seperti ini. Dia meriwayatkan dari Imam Malik dan paling kuat periwayatannya dan paling kokoh hadis-hadisnya di kitab Muwatta dari Malik. Maka di sini dia meriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Maslamah dari gurunya Malik. Berarti periwayatan Abdullah ibnu Maslamah sangat kuat di sini karena gurunya Malik. Dan dari Malik an Abi Zinad, Abdullah ibnu Dakwan, dan dia rawi yang thiqah. Anil A'raj, siapa Al-A'raj? Abdurrahman ibnu Hurmuz. Dan dia rawi yang thiqah an Abi Hurairah. Maka perlu dicatat di sini
jalan dari Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah dinamakan sahifah, maknanya jalan yang ma'ruf. Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Dipenuhi Imam Al-Bukhari kitabnya dengan sanad ini, dinamakan sahifah, jalan yang sudah ma'ruf, seperti riwayat Malik an Nafi' an Ibni Umar. Di sini Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, maka disebut dengan as-sahifah. Dan di sini caranya kita menghafal dari matan Sahih Al-Bukhari, sehingga di saat kita nanti mengecek hadis-hadis, mentahqiq hadis, hadis dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Siapa guru Abu Daud diperiksa, siapa guru-gurunya Abu Daud diperiksa. Kemudian setelah itu an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Udah lewat ini. Iya, berarti sahih sudah, tidak usah diperiksa lagi. Maka alhamdulillah kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i kita mempelajari Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, maka dengan dihafal sanad dan setiap rawi dibahas seperti ini, sehingga memudahkan bagi para tulabul ilm ma'rifatu ilmi rijal, mengetahui ilmu rawi dan mengetahui bagaimana sanad-sanad. Seperti di sini Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah ma'ruf. Maka selesai dari sanad dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnatun." Ini poin pendalilannya, bahwa puasa itu junnah, tameng, menghindarkan manusia yang berpuasa dari kemaksiatan. Maka gambarannya seperti tadi saya sebutkan, bagaimana orang yang berpuasa perutnya lapar, kemudian ingin mencuri, kemudian ingin merampok, dan nanti dia harus berkelahi dengan satpam, ataupun dia ingin berzina. Bagaimana berzina? Dia menahan lapar dan haus dan hawa nafsunya untuk Allah, di sini dalam keadaan ingin berzina. Mungkin tidak ada nafsu. Maka di sini yang diinginkan di dalam hadis junnatun, maknanya junnatun minal ma'asi. Asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Maka di sini larangan dari Nabi bagi orang yang berpuasa untuk menjadi agresor, memulai. Fala yarfuth fala yajhal. Maknanya fala yarfuth wala yajhal, kalau ditanyakan kepada kita, kok diulang? Padahal maknanya maksudnya jangan mengejek. Maka kita bedakan di sini. Wala yarfuth wala yajhal. Pertama kalimat wala yarfuth diambil dari rafath. Rafathu ila nisaikum. Makna rafath adalah kalimat berhubungan dengan hubungan intim. Maka maknanya di sini wala yarfuth, janganlah kamu mengejek yang berhubungan dengan hubungan intim. Dan alhamdulillah pengejekan seperti ini jarang. Maknanya pengejekan dengan menyebut alat kelamin. Hey you Mr. P, dasar Mrs. P, misalnya. Kita sengaja tidak menerjemahkan ke bahasa Indonesia biar tidak kerasa kotornya. Dan begitu pun seperti di barat, pipiu, ini sudah diedit. Asalnya fuck you misalnya. Alhamdulillah kalimat ini tidak biasa dengan kita, namun maknanya bagi mereka berani mengatakan di Amerika misalnya, hey fuck you, langsung kelahi. Karena maknanya memang kotor. Hubungan intim dijadikan ejekan. Alhamdulillah di Indonesia, jika antum mendengar di pasar misalnya orang ribut, tidak ada ejekan-ejekan ke arah seperti ini kan? Tidak ada ejekan-ejekan mengarah kepada rafath, mengarah kepada hubungan intim atau alat-alat kelamin, tidak kan? Paling binatang dan sebagainya. Maka di sini makna fala yarfuth, jangan memulai dengan ejekan yang buruk dan berhubungan dengan alat-alat kelamin ataupun hubungan intim. Dan juga yang kedua, wala yajhal. Nah ini pertanyaannya. Tadi kan sudah selesai mencela wala yarfuth. Kok di sini diulang lagi wala yajhal? Wala yajhal ejekan, namun dia berhubungan dengan akal. Seperti dungu, bego, goblok, dasar otak udang, dasar IQ-nya jongkok.
IQ-nya tidak seperti IQ manusia. Maka ini lafaz-lafaz celaan juga, namun berhubungan dengan akal, dan ini sangat menyentuh. Sekarang antum misalnya diejek, hei gemuk, terus diejek, hei bodoh, mana yang menyakitkan, gemuk atau bodoh? Silahkan dijawab. Hah? Bodoh. Kenapa? Kembali kepada akal kita. Adapun gemuk, obesitas, ya memang gimana maunya, kita sudah seperti ini, ya kamu kurangi makanlah. Ya tapi gimana? Tapi kalau masalah bodoh, goblok, otak udang, bego, stupid, maka ini menjarah yang sangat mengena. Kenapa? Karena semua orang mempunyai akal. Maka akal saya apa kurangnya dengan yang lain? Maka oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim di Madarijis Salikin mengatakan, pencelaan Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang yang jauh dari agamanya, kebanyakan mencela dengan celaan yang pedih, mengembalikan mereka kepada akal mereka.